Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Kakak kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa bermanfaat. Dan kita berharap semoga kita dijauhkan dari bencana. Amin. Silakan dimulai. Oke, terima kasih Ketua kelas ya. Sebelumnya saya ingin mengecek presensi kalian. Silakan kalian buka ya di grup PA kelas. Tadi saya sudah mengirimkan link untuk presensi. Silakan diisi bagi yang belum. Sambil lalu saya mengecek dari Google Sheet ya. Oke. Ini ada satu orang yang belum ngisi. Kemana kira-kira ini anak-anak? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sakit, nanti tolong diingatkan juga bagi yang sakit ya, untuk juga menyertakan surat izin atau surat keterangan dari dokter. Diunggah juga di link tersebut ya, presensinya. Nah, sebelumnya saya ingin mengecek dulu kesiapan kalian. Silakan dirapikan dulu baju-bajunya, dasinya dipakai dulu ya, dipakai dulu, dirapikan dulu. Oke, nah itu kan lebih cakep ya kan, lebih ganteng. Oke, anak-anak di masa pandemi seperti ini, eh, tidak lupa Bapak ingatkan untuk jangan pergi kemana-mana ya, bersabar, ditahan dulu ya. Jadi di masa pandemi ini kita diuji agar kita itu lebih bisa bersabar dan menjaga kesehatan ya. Kalaupun terpaksa ke mana-mana ya kalian gunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kita berusaha sebaik mungkin agar kita dijauhkan dari penyakit ini ya. Saya harap kalian semuanya baik-baik saja. Yang mungkin ada yang sakit hari ini semoga diberikan kesehatan ya. Jadi tetap semangat, tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian tambah minum vitamin atau obat yang menunjang kesehatan kalian gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, hari ini kalian akan belajar tentang membuat rancangan karakter sederhana ya. Membuat karakter rancangan sederhana. Nah, ini perlu Bapak sampaikan untuk kompetensi dasar ya. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nanti di pembelajaran hari ini kalian saya harapkan untuk bisa menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi ya. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan aplikasi Adobe Flash ya. Jadi berikutnya secara keterampilan ya, nanti kalian diharapkan bisa membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi atau Adobe Flash ya. Kemudian indikator pencabutan kompetensinya saya bacakan juga. Menelaah teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Jadi kalian nanti di pembelajaran hari ini outputnya ya. Jadi produk yang harus kalian buat nanti menentukan karakter dan membuat karakter sederhana. Jadi karakter sederhana. Jadi tidak terlalu susah ya. Jadi kita untuk latihan hari ini kita akan membuat karakter sederhana. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, anak-anak ya, kalian sudah pernah belajar mengenai teknik-teknik animasi ya kan? Apa teknik animasi kemarin kita belajar tentang apa? Animasi tradisional ya. Ada animasi tradisional, kemudian ada stop motion ya, ada twinning ya, frame by frame dan seterusnya. Nah, di sini kalian sudah pasti di rumah ya, tiap hari itu akrab dengan yang namanya animasi. Pasti kalian sudah pernah nonton yang namanya animasi. Coba sekarang Bapak tanya ya, animasi favorit kalian apa sih? Atau animasi yang
ketika kalian mendengar kata animasi itu kalian ingat ke animasi apa? Ke film animasi, tayangan animasi apa? Kalian ingat. Nah, oke, bagus. Ada lagi? Ya, betul. Oke, sekarang saya tanya, Bapak tanya sekarang ya. Film dalam karakter animasi itu apa sih? Karakter animasi itu apa sebenarnya sih? Ya, apa? Ya, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain mungkin? Karakter ya. Karakter itu apa? Nah, ya, oke. Nah, daripada kalian bingung, mari kita sekarang coba tonton tayangan video yang sudah Bapak siapkan ya. Jadi ini adalah video proses pembuatan karakter ya, karakter di dalam animasi ini durasinya sekitar 7 menit. Silahkan kalian saksikan. Hey, I'm Dave Wittenberg and I play Kakashi. I love my job, the greatest job on the planet. But I wouldn't have my job if it weren't for all the other people that had to put a lot of hard work into bringing you Naruto the movie. So come along with me as we take an inside look at the animation process for this amazing film. I know what you're thinking. My goodness, who created this incredible film? And the answer is a lovely Japanese production company called Studio Pierrot. Now, the production process for creating an anime movie is very simple. It begins with creating the story structure. Nah, itu ya, sudah menyimak. Gimana kira-kira? Saya minta satu orang atau beberapa dari kalian mengomentari atau apa sih yang ada di dalam video tersebut. Yang bisa? Kalian di dalam materi pembelajaran kita kali ini ya tentang perancangan karakter sederhana dalam animasi 2 dimensi ya, difokuskan untuk membuat karakter. Jadi ini adalah tahapan di praproduksi ya. Di dalam praproduksi itu kalian harus membuat atau merancang sebuah karakter setelah kalian menentukan tema, cerita, dan lain seterusnya. Nah, pertanyaan saya ya, karakter itu apa ya? Karakter itu bagaimana ya? Bapak di sini sudah siapkan ya. Apa itu desain karakter? Nah, secara teori karakter itu adalah proses visualisasi karakter yang disesuaikan dengan apa? Dengan tema cerita, mulai dari nama ya, bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana tokoh ditentukan di dalam pembuatan desain karakter. Gunanya untuk apa? Supaya ada korelasi antara cerita dan gambar ya, supaya nyambung gitu ya. Jadi seperti yang sudah kalian sebutkan tadi ya, jenis-jenis atau film-film animasi yang sudah pernah kalian tonton ya. Kenapa ketika kalian mendengar kata animasi itu bisa ingat? Itulah kekuatan dari karakter itu sendiri ya. Karakter animasi itu biasanya memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing. Misalnya di sini Bapak sertakan contoh Doraemon ya. Di dalam Doraemon ini dia karakternya apa? Karakternya seekor kucing atau hewan peliharaan. Warnanya biru ya, kemudian putih, dominan putih biru gitu kan, hidungnya merah, bulat bentuknya. Nah, itu lucu ya. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya karakter ini. Karena apa? Karena keunikannya ya. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ya, siapa yang tidak tahu dengan gambar-gambar di bawah ini? Ini adalah contoh screenshot atau
foto dari beberapa film animasi yang sangat populer ya. Yang pertama, ayo siapa yang bisa sebutkan? Betul, itu dari serial film Doraemon ya. Kemudian berikutnya ada apa? Toy Story. Betul sekali ya. Kalian ternyata pengetahuan tentang animasinya hebat sekali ya, dan masih ingat dengan judul dari film ini ya. Kalau kalian perhatikan, ayo saya coba tanya, ini yang di depan siapa? Yang ini siapa ini yang di depan? Siapa? Karakter utamanya? Woody, betul. Kemudian ada Buzz Lightyear. Ya, kemudian di sini ya, coba. Ini yang kadang-kadang sering sekali banyak orang salah mengira ya judul dari film ini. Ayo coba, siapa yang bisa menjawab? Minion. Salah ya. Jadi judulnya adalah Despicable Me ya. Jadi judul dari film ini adalah Despicable Me. Salah satu karakter yang ada di film ini yang sangat populer tentunya namanya Minion. Nah, dari sini, dari tayangan-tayangan ini ya, dari foto-foto ini bisa disimpulkan bahwa peran karakter itu sangat penting ya di dalam sebuah film animasi. Ya. Buktinya ketika kalian melihat ini Minion-Minionnya, betul memang namanya Minion. Kenapa bisa kalian ingat? Karena dari bentuk karakter Minion sendiri lucu, unik, ya kan? Nah, itu yang membuat orang menjadi ingat, ya, menjadi melekat di dalam otak atau ingatan mereka. Ya, jadi kesimpulannya adalah kalian ketika membuat karakter animasi sederhana nantinya harus memperhatikan hal-hal berikut ini yang akan saya sampaikan ya. Nah, dari sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Nah, di sini ada konsep ya, ketika kalian membuat karakter itu ada konsep karakter dari segi fisik. Nah, jadi ini adalah tuntunan yang bisa kalian nanti terapkan ketika kalian ingin membuat sebuah karakter, baik itu karakter yang kompleks ataupun karakter yang sederhana. Nanti dalam pembelajaran ini kita bikin yang sederhana dulu. Nah, pertama yang bisa kalian terapkan, kalian pilih dulu jenis karakternya. Nah, kalian mau pilih apa karakternya? Misalnya di lingkungan sekitar kalian saja yang mudah aja ya. Jadi misalnya kayak mouse misalnya, atau bolpen, atau tempat sampah, atau hewan peliharaan, mungkin ada yang melihara burung, kucing, itu bisa dijadikan karakter. Jadi hal-hal sederhana itu bisa kalian kembangkan menjadi karakter yang unik nantinya ya. Jadi berikutnya tentukan jenis kelamin karakternya. Nah, di sini wajib untuk apa? Untuk mengetahui gender atau karakter jenis kelamin karakternya. Misalnya kalian memutuskan untuk membuat laki-laki. Nah, perawakan laki-laki itu sebagaimana? Perawakan perempuan itu bagaimana? Nah, kalian harus tentukan di sini. Kemudian beri nama karakternya ya. Jadi setelah kalian menentukan jenis kelamin, sesuaikan ya, sesuaikan nama karakternya apa. Kemudian ada tentukan usia. Usianya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian, kebutuhan cerita di dalam animasi yang akan kalian buat ya. Usianya ada usia berapa saja gitu ya. Untuk pemeran utamanya misalnya anak kecil, usianya dari sekian dari sekian. Nah, kalian harus menentukan juga nanti tinggi dan berat badannya. Kalau anak misalnya usia 2 tahun atau 5 tahun, itu perawakannya bagaimana, tingginya bagaimana. Kemudian dia memiliki badan gemuk atau kurus atau gimana, itu kalian juga harus tentukan di sini. Dan yang terakhir ada warna kulit. Ini disesuaikan dengan asal karakter. Berikutnya, ini yang bisa kalian terapkan ya. Jadi ketika kita membuat apa namanya karakter, itu ada yang namanya konsep karakter dari segi atau sisi psikologisnya ya. Yang biasa kita dengar ya di dalam pelajaran dulu masih SMP, mungkin masih kalian ingat, itu ada penokohan ya. Ada 3 jenis secara umum, yaitu apa? Protagonis, antagonis, dan pritagonis. Protagonis apa? Protagonis adalah pemeran utama, pemeran yang baik-baik biasanya ya. Kemudian antagonis, pemeran yang jahat atau pemeran yang dia apa namanya berlawanan dengan protagonis perannya ya. Dan pritagonis atau tokoh
em, pelengkapnya atau pendampingnya ya. Nah, di sini di Toy Story ya, ini contoh pemeran protagonisnya itu ada di Wood ya, si Wood ini ya. Oke. Kemudian untuk antagonisnya si Beruang Pink ini adalah tokoh antagonis. Kemudian yang lain-lainnya teman-temannya ini adalah tokoh tritagonis, ada Buzz Lightyear, ada Potato Head dan seterusnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ketika kalian membuat karakter ya nanti ya. Jadi kalian tentukan dulu ini tips buat kalian ya untuk membuat karakter. Kalian bisa menggunakan atau berdasarkan bentuk geometris. Nah, bentuk-bentuk geometris itu ada apa aja? Nah, ada persegi ya, kemudian ada segitiga, ada bulat dan seterusnya. Di sini biasanya karakter-karakter dari bentuk-bentuk geometris itu berpengaruh. Nah, kayak misalnya ini pemeran pembantunya atau sidekicknya, dia biasanya badannya dibuat bulat-bulat ya karena dia tidak terlalu menonjol gitu ya perannya gitu. Tapi ada juga beberapa yang memang dibuat secara sengaja apa namanya badannya gemuk gitu ya untuk tokoh utamanya. Nah, ini kalian nanti sesuaikan ya. Kemudian ada misalnya tokoh jahat. Nah, yang jahat biasanya dibuat cungkring atau kurus gitu ya. Dibuat perawakannya itu lebih apa ya, lebih kayak kelihatan bengis gitu ya dari gestur tubuhnya dan seterusnya. Nah, biasanya untuk tokoh-tokoh baik atau pahlawan itu biasanya menggunakan badan yang agak gempal atau agak kekar gitu ya. Jadi dibuat lebih berotot. Itu biasanya tokoh-tokoh protagonisnya atau tokoh yang baik ya. Berikutnya ini desain bentuk tubuh karakter. Jadi ketika kalian nanti membuat karakter ya sebaiknya karakter tersebut dibuat dari tampak depan ya, dari sisi depan seperti ini misalnya contohnya. Kemudian dari sisi belakang ya tampak belakang dan tampak samping atau 3/4. Jadi fungsi dari apa namanya dari pembuatan gambar ini adalah untuk mengetahui secara keseluruhan atau secara detail karakter yang kalian buat. Misalnya kayak monyet ini ya, ini kalau dilihat dari depan kan nggak kelihatan ekornya. Nah, kalau kalian bikin dari depan saja itu tidak akan sampai pesannya ya, kurang kurang lah ya. Jadi makanya kalian perlu membuat dia tampak dari samping ya. Kalau dari samping kan kelihatan tuh ekornya. Nah, itu gunanya untuk membuat desain bentuk tubuh karakter gambar tampaknya gitu ya. Untuk mengetahui secara utuh karakter yang kalian buat gitu. Kemudian yang tak kalah penting ini adalah jangan lupa ketika kalian membuat karakter buatlah ekspresi juga ya, ekspresi wajahnya juga. Karena ekspresi ini merupakan sesuatu yang penting ya, sangat utama di dalam berkomunikasi ya. Alat komunikasi utama di dalam film animasi itu biasanya ditunjukkan oleh ekspresi karakternya ya. Dari situ penonton atau audiens akan tahu apa yang sedang terjadi atau dirasakan si karakter di dalam cerita tersebut ya, sehingga ada ikatan emosi yang terjalin untuk menghayati si cerita. Jadi kalian akan tahu karakternya itu lagi sedih, lagi marah, itu dari ekspresi ya. Jadi ini merupakan salah satu yang penting, sangat penting ya untuk mengkomunikasikan karakter yang ada di dalam cerita ya. Berikutnya ketika kalian membuat apa namanya karakter ya, buatlah pose yang beragam atau pose-pose yang dinamis ya, supaya apa? Supaya karaktermu menjadi lebih hidup. Ya, jadi karakternya itu nggak kaku gitu ya, jadi dia bisa menirukan gerakan atau pose-pose yang memang ada gitu ya di dunia nyata gitu. Dan yang ini terakhir ya, yang bisa kalian lakukan adalah memilih gaya busana dan aksesoris karakter. Karena ketika kalian ingin menunjukkan bahwa karakter dari animasi yang kalian buat misalnya jahat, ya, gaya busananya disesuaikan ya. Jangan yang misalnya jahat terus dia pakai apa namanya gaya busana yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya di sini ini misalnya tokoh jahat ya, jadi gaya busananya biasanya memakai jubah ya, bentuk-bentukannya lancip, terus
warna-warnanya dia biasanya warna merah ya, warna hitam, itu biasanya tokoh-tokoh yang bengis atau tokoh-tokoh yang jahat biasanya seperti itu ya. Ini adalah beberapa tips atau materi yang bisa kalian pertimbangkan nanti pada saat pembuatan karakter animasi. Nah, di sini pertanyaan saya adalah apakah kita bisa membuat karakter animasi ini ya bisa diterapkan langsung dalam Adobe Flash ya. Kira-kira nanti kalian bisa nggak menerapkan atau membuat karakter semacam ini itu langsung pada aplikasi Adobe Flash, bisa nggak? Nanti tools apa saja yang digunakan, nanti kita berjalan saja ya, nanti kita langsung praktik, kalian buat, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, dari sini ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan dari kalian? Ya, boleh ditanyakan mengenai alat ya, alat atau tools yang nanti akan digunakan ya. Nanti tools atau alatnya bisa menggunakan Line Tools atau bisa menggunakan Pen Tools dan lain seterusnya ya. Jadi kita sambil berjalan saja karena ini memang pertemuan kalian pertama ya untuk praktik program Adobe Flash. Tentunya kalian kemarin sudah browsing juga di internet kan. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menyiapkan ya, silahkan disiapkan di rumah masing-masing kertas dan pensil atau bolpen, silahkan bisa langsung pakai bolpen. Kalian bikin karakter sederhana terlebih dahulu ya, berdasarkan dari acuan-acuan yang sudah saya sampaikan barusan ya. Jadi kalian sekarang membuat sketsa karakter atau gambar sketsa karakter sederhana. Nah, untuk idenya silahkan kalian ambil dari benda-benda yang ada di lingkungan kalian, yang ada di sekitar kalian agar lebih mudah tentunya ya. Misalnya seperti saya contohkan tadi, misalnya sapu atau tempat sampah misalnya, atau printer, laptop. Nah, itu bisa kalian buat menggunakan dimanfaatkan untuk menjadi sebuah karakter. Bikin satu saja ya, untuk tugas kali ini bikin satu saja. Dan setelah selesai nanti ketika kalian membuat sketsa sederhana, nah kalian langsung bisa terapkan di Adobe Flash. Jadi nanti kalian foto atau kalau misalnya ada scanner di rumah langsung di scan, dipindai dulu, kemudian ditransfer ke komputer masing-masing ada di rumah atau bisa menggunakan handphone juga ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, bisa langsung dikerjakan mungkin. Oke, silakan untuk pengerjaan sketsa gambar dan tracing ya menggunakan Adobe Flash-nya saya kasih waktu selama 1 jam atau 45 menit ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah 45 menit ya, waktu berakhir, sudah selesai kira-kira semuanya. Sudah? Oke. Nanti untuk hasil gambar karakter yang sudah jadi ya, yang sudah di trace, nanti jangan diwarna terlebih dahulu ya. Nanti berupa outline saja. Dikumpulkan melalui link yang sudah saya kirim di WA grupnya ya, silahkan dicek dulu, nanti langsung dikirim di Google Classroom-nya ya, langsung diunggah di sana, sertakan juga nama. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian cek LKPD-nya, di sana kan ada perintah kerjanya ya, ketentuannya kalian harus mengumpulkan dengan format yang seperti apa, silahkan dicek dulu. Dari karakter animasi yang sudah buat, saya minta beberapa orang sampel ya untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasilnya ya secara bergantian. Oke, silahkan. Siapa dulu? Boleh? Oke, bagus sekali idenya ya, bagus. Nanti tinggal dikembangkan saja, ditambahkan apa yang perlu ditambahkan. Nah, bagi yang masih belum selesai, silakan dilanjutkan dulu pekerjaannya. Bagi yang sudah selesai, disempurnakan lagi ya. Jadi kira-kira apa sih kesulitan kalian dalam pembuatan karakter ini setelah kalian mempraktikkan ya? Oke ya, tentunya ketika
kalian ingin membuat karakter, ini harus paling tidak kalian bisa menggambar gitu ya. Jadi kalian bisa mensketsa, menerjemahkan apa yang ada di dalam kepala kalian, kemudian divisualisasikan dalam bentuk sketsa gambar. Itu bisa dicapai kalau kalian terus berlatih ya, berlatih melihat referensi-referensi yang ada di dunia maya atau di lingkungan kalian ya. Jadi perbanyaklah referensi atau pengamatan-pengamatan yang bisa kalian lakukan di lingkungan kalian ya. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini ya, dalam pembuatan karakter animasi sederhana itu bisa kalian terapkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi poin-poinnya nanti bisa kalian catat, bisa kalian gunakan untuk membuat karakter yang lebih rumit ya, lebih kompleks lagi, itu bisa digunakan ya tips-tipsnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya jangan lupa dikumpul ya, paling lambat harus dikumpulkan minggu depan ya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk untuk mengumpulkan di Google Form ya. Ini sudah saya siapkan, saya sudah kirim alamatnya di situ. Silakan nanti kalian cek ya. Di pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar pewarnaan ya, pewarnaan karakter animasi dari project hari ini, dari project yang hari ini kalian buat. Minggu depan akan kita warnai ya. Makanya saya tadi perintahnya buatlah sketsa dulu, kemudian outline atau tracing dulu ya, jangan diwarna. Jadi minggu depan kita lanjutkan untuk memberi warna pada karakter animasi ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali untuk persiapan ya, untuk pembelajaran minggu depan pewarnaan karakter animasi. Silakan kalian pelajari materi atau perbanyak referensi yang bisa kalian cari sendiri ya di internet. Nanti banyak sekali ya teknik-teknik yang bisa kalian gunakan pada saat melakukan pewarnaan karakter di animasi Adobe Flash ya. Oke, kalau begitu ketua kelas mana ketua kelasnya? Nah, silakan dipimpin untuk berdoa dulu, diakhiri ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir agar kita bisa belajar dengan lebih leluasa dan normal seperti biasanya ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih ketua kelas. Saya rasa cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tolong sampaikan salam saya kepada orang tua kalian.